Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Main Balak, Warriors of the Steppe, dirilis tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Akan Satayev dan dibintangi oleh Asilkan Tolepov sebagai Sartai, Ayan Utterbergen sebagai Taimas, Kuralay Anarbekova sebagai Korlan, Lektes Meiramov sebagai Nazar, Aliya Anwarbek sebagai Zere, dan artis lainnya. Film ini adalah film Kazakhstan yang menggambarkan perang abad ke-18 yang terjadi antara Kazakhstan dan suku Sungar Kanate tentang sejarah penggulingan rezim penindasan suku Sungarian asal Mongol, menceritakan Sartai dan anak-anak lain menjadi yatim piatu karena Galdan Seren, seorang pemimpin dari suku Sungar Mongolia Barat. Suku Sungar mengambil keuntungan dari peperangan dalam negeri dengan menduduki tanah Kazakhstan dan menghancurkan semua desa yang mereka temui. Sartai dihadapkan dengan perang melawan perbudakan dan penindasan, cinta dan pengkhianatan. Ia berhasil membangun sebuah datasemen prajurit remaja yang disebut Main Balak atau 1000 anak laki-laki di Kazakhstan. Mereka adalah legenda pemain perang penting dalam pembebasan Kazakhstan dari penindasan dan perbudakan. Film ini dibuat untuk memperingati kemerdekaan Kazakhstan ke-20 dari Uni Soviet. Film ini terpilih sebagai nominasi kategori film berbahasa asing terbaik di ajang Oscar ke-85. Pernah memenangkan 2 penghargaan Fajr International Film Festival di Iran tahun 2013. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini dimulai saat Sartai dan temannya Zomart yang masih kecil sedang mengembala domba. Tiba-tiba tentara Sungar melintas. 3 orang dari mereka memisahkan diri untuk menghabisi Sartai dan Zomart temannya. Zomart terpana. Beruntung Sartai berhasil lolos dengan bersembunyi. Sementara tentara Sungar yang lain memulai pembantaian di desa tempat tinggal Sartai. Seluruh keluarga Sartai dibunuh. Sartai dan beberapa pemuda diselamatkan oleh Nazar pamannya. Tujuh tahun kemudian, Sartai dan teman-temannya sudah dewasa. Para pemuda itu kini menjadi tulang punggung dari warga desa yang selamat. Mereka menjadi pemburu untuk memenuhi makanan di desa yang tersembunyi di gunung. Paman Nazar yang menjadi sosok orang tua bagi mereka semua. Ia mendidik dan melatih para pemuda dan anak-anak yang selamat untuk melawan penindasan Sungar. Ia mengatakan masih ada pahlawan di Kazakhstan yang sanggup melawan para Sungar, namun mereka tidak bergabung bersama. Suatu hari, Paman Nazar mengajak Sartai, Taimas, dan Korlan ke perayaan Tahun Baru di desa tetangga. Desa itu dikepelai oleh Rakimzan, teman baik Paman Nazar. Mereka disambut dengan hangat di desa tersebut. Di desa Muslim itu, tempat duduk laki-laki dan perempuan dipisahkan. Korlan yang merupakan wanita diajak ke tempat duduk perempuan. Sementara Sartai dan Taimas melihat pertandingan bola. Tak lama, Rakimzan mengumumkan untuk mengadakan lomba bola dengan hadiah sebuah jubah yang bagus. Taimas mendorong Sartai untuk menjadi peserta. Tubuh lawan gulatnya jauh lebih besar dari Sartai. Namun tak disangka Sartai dengan mudah memenangkan lomba itu dan mendapatkan hadiah. Lalu salah satu gadis di desa tersebut yang adalah anak Rakimzan bernama Zere tampak menarik perhatian Sartai. Tidak lama, kesatria Sungar datang di desa tersebut. Dia bernama Ayur, putra dari jenderal Sungar bernama Jonon. Lantas Sartai mengembalikan jubah hadiahnya kepada Kasim, anak Rakimzan. Menurutnya mereka membiarkan suku Sungar memperbudak mereka dan itu adalah sebuah penghinaan. Di jalan, Paman Nazar mengatakan Rakimzan berteman dengan suku Sungar mungkin ada tujuannya, melindungi desa dan keluarganya. Beberapa hari berikutnya, Taimas memberikan sebilah pisau kepada Korlan. Ternyata pisau tersebut hasil rampasan dari 2 orang tentara Sungar yang dibunuh Sartai dan Taimas. Taimas, Sartai, dan Korlan bersumpah untuk membalas dendam pada Sungar dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Mereka memulainya dengan menghabisi kelompok Sungar yang berjumlah sedikit. Saat itu Korlan untuk pertama kalinya membunuh orang. Hal itu membuatnya sedikit shock. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu sekelompok yang di padang rumput yang tampak ketakutan saat mereka hampiri. Ternyata orang kelompok tersebut adalah korban yang berhasil lolos dari pembantaian Sungar.
Lantas Taimas mengajak Sabit dan kelompoknya untuk tinggal di gunung bersama mereka. Di sisi lain, Sultan Abdul Qair berencana menyatukan kekuatan di Kazakhstan untuk melawan Zungar. Mereka sepakat mengadakan pertemuan para sultan di Kazakhstan. Suatu hari, Khorlan memancing tentara Zungar yang menjaga kuda untuk mengajarnya. Tidak lama, hanya kudanya yang kembali. Kemudian Sabit mengeksekusi yang tersisa. Mereka mengambil kuda-kuda itu dan membawanya melewati tebing. Di tebing mereka bertemu dengan Boribai dan kelompoknya. Mereka adalah pejuang lainnya yang akan menuju ke barat, berkumpul dengan pejuang lainnya untuk melawan tentara Zungar. Boribai mengajak mereka untuk bergabung, tapi Taimas mengatakan akan berjuang dengan cara mereka sendiri. Sartai kemudian meminta menukar sebagian kuda dengan senjata. Aksi mereka membuat Paman Nazar khawatir karena bisa saja tentara Zungar mengikuti lalu menyerang desa mereka habis-habisan. Malam harinya, Sartai, Taimas, dan Sabit berencana kembali ke desa Rakimzan. Sartai berencana menemui Zere, anak gadis Rakimzan. Di sana ada Amantai, seorang pemain musik yang juga mata-mata pejuang Kazakhstan. Selanjutnya, Amantai memainkan dombra dan menyanyikan lagu dan mengolok-olok mereka. Tersinggung dengan nyanyian tersebut, Taimas dan Sartai membalas dengan puisi. Kejadian itu pun merusak suasana, berujung kepergian Taimas, Sartai, dan Sabit tanpa kata pamit. Di luar, mereka dikejar oleh Ilyas. Ilyas adalah seorang guru yang tinggal bersama Rakimzan. Ilyas menjelaskan bahwa Rakimzan adalah orang yang baik. Dia menampung korban penjarahan dan anak-anak yatim. Dia melakukan ini untuk kebaikan kita semua. Akhirnya, Sartai mengajak Ilyas untuk berjuang bersama mereka. Di tempat lain, para sultan Kazakhstan mengadakan rapat untuk menyatukan kekuatan. Beberapa di antaranya memilih membayar upeti pada Zungar. Namun, mayoritas sultan memilih melawan Zungar untuk kemerdekaan Kazakhstan. Dan pada pertemuan itu, Sultan Abdul Qair Muhammad diangkat untuk memimpin pejuang Kazakhstan. Sartai dan kelompoknya meningkatkan misi mereka dengan berencana untuk menghancurkan benteng Akzar yang digunakan untuk markas tentara Zungar. Namun, Ilyas memiliki rencana lebih matang dengan pergi ke Saga Bazar untuk mengumpulkan informasi dan menyusun rencana. Tak tunggu waktu lama, mereka segera berangkat. Sartai, Taimas, dan Sabit mulai melakukan pengintaian, sementara Ilyas dan Khorlan menjaga senjata di luar. Sampai di dalam, mereka bertiga dikejutkan dengan vonis hukuman mati seorang pria Kazakhstan yang telah membunuh tentara Zungar. Dua lainnya yang terlibat dijual sebagai budak kepada kafilah. Mereka menyaksikan eksekusi tersebut tanpa berbuat apa-apa, dikarenakan daerah tersebut dijaga oleh banyak tentara Zungar. Sementara dua pemuda yang dijual sebagai budak hendak dibawa oleh kafilah menuju daerah lain dengan dikawal 20 tentara Zungar. Lantas, Sartai memberikan 2 bilah pisau kepada dua pemuda Kazakhstan tersebut, dengan tujuan membantu mereka dalam penyerangan besok hari. Keesokan harinya, rombongan kafilah sampai di sebuah lembah padang rumput. Sartai dan kelompoknya pun siap menyergap mereka. Lantas, seorang panglima Zungar, putra ksatria Zonon Batur bernama Ayur, memperingatkan kelompok Sartai untuk mundur. Namun Sartai meminta duel. Duel pun dimulai. Setelah duel dimenangkan Sartai, dua pasukan itu pun saling menyerang. Dua orang Zungar berhasil kabur dan satu tertangkap. Dua pemuda Kazakhstan yang mereka tolong bergabung bersama mereka, yang bernama Hasan dan adiknya Husein. Taimas menyarankan untuk membunuh tentara Zungar yang tertangkap itu, tapi Sartai melarangnya dan mereka hanya mengambil kuda dan barang-barangnya saja, karena dia membawa surat penting untuk dibawa pada Akzar dan mereka membebaskannya.
Mereka pun pulang. Sementara Taimas memisahkan diri di belakang karena perdebatan dengan Sartai. Beberapa hari kemudian, tentara Sungar datang ke desa Rakimzan. Mereka mengabarkan kepada Rakimzan bahwa Ayur, putra Zonon, telah dibunuh oleh Sartai. Kini tentara Sungar sedang memburu Sartai. Di lain waktu, kelompok Sartai sedang mengamati benteng Aksar yang dijadikan markas tentara Sungar. Ilyas memperkirakan jumlah tentara Sungar dalam lebih dari 50 orang. Dengan jumlah mereka yang tidak sampai 10 orang, perlu rencana matang untuk menghancurkan benteng tersebut. Rakimzan menemui Zonon Batur di tendanya dan menyampaikan bela sungkawa pada Zonon. Zonon yang tampak sedih meminta Rakimzan untuk membawa Sartai hidup-hidup atau kepala Sartai padanya. Tapi itu tidaklah mudah, kata Rakimzan. Malam harinya Ilyas mendatangi benteng Aksar. Dengan membawa surat dari Zonon, Ilyas menyamar sebagai Gunga dari suku Sveden Batur, korban penyergapan Kazakhstan, dan hanya dia yang selamat. Sementara kelompok Sartai bersiap menunggu aba-aba di luar benteng. Setelah tentara Sungar tertidur, Ilyas menghampiri ruang Mesiu, namun seorang penjaga melihatnya. Ilyas melemparkan lampu minyak ke ruang Mesiu dan terjadilah ledakan. Kelompok Sartai langsung masuk dan menyerang mereka. Sartai menjemput Ilyas dan pergi dari sana. Esok harinya, Ksatria Zonon mendatangi benteng tersebut dan melihat tempat itu sudah rata. Di pemukiman, Paman Nazar yang mengetahui kejadian tersebut memarahi Sartai dan kelompoknya. Taimas sebagai yang paling tua disebut sebagai biang keladi. Hal itu membuat hubungan Taimas dan Sartai memburuk. Lantas Taimas pergi menenangkan diri di padang rumput. Datanglah 3 pejuang Kazakhstan yang telah mendengar pergerakan Sartai dan ingin bergabung dengannya. 3 pemuda tersebut hanya mengenal Sartai tanpa mengenal anggota kelompok lainnya termasuk Taimas. Lantas Taimas mengatakan bahwa ia tak mengenal Sartai, hingga 3 orang tersebut langsung kembali. Hal ini membuat Taimas semakin membenci Sartai. Malam harinya, Taimas mengatakan kepada Sartai bahwa tadi siang dia melihat tentara Sungar yang membunuh ayah Sartai ada di desa Rakimzan. Tanpa basa-basi, Sartai mengajak Taimas untuk memburu mereka. Esok harinya, Sartai dan Taimas segera menuju desa Rakimzan. Dalam perjalanan, Taimas mengatakan tindakan Sartai yang terlalu mendominasi kelompok mereka. Korla hanya melakukan apapun demi Sartai, tapi Sartai hanya memikirkan Zere, putri Rakimzan, sang pengkhianat. Namun Sartai mengabaikan Taimas, lalu Sartai dipanah dan jatuh. Sartai kemudian ditemukan oleh putra Rakimzan, Kasim. Taimas membawa kuda Sartai kembali ke pemukiman. Ia mengatakan bahwa mereka diserang Sungar. Sartai terbunuh dan dibawa oleh tentara Sungar. Diperlihatkan Amantai mengobati luka Sartai di sebuah gubuk terpencil. Beberapa hari dirawat di sana, kondisi Sartai semakin membaik. Zere membantu memberikan minum kepada Sartai. Tidak lama Rakimzan datang dan memberitahu Sartai bahwa seluruh sultan di Kazakhstan bersatu dan merencanakan pertempuran melawan Sungar. Di tempat lain, Taimas sedang berusaha menggantikan Sartai memimpin kelompok. Sementara Paman Nazar mengajak Korla dan kawan-kawan untuk mencari Sartai. Taimas berusaha mencegahnya. Itu membuat Paman Nazar dan Korla curiga pada Taimas. Rakimzan sendiri berencana meninggalkan desanya untuk menghindari peperangan yang akan terjadi. Zere meminta ayahnya untuk membawa Sartai bersama mereka. Rakimzan menyetujuinya dan Zere segera menemui Sartai. Namun Sartai menolak untuk ikut karena keluarganya akan dalam bahaya jika Sartai ikut. Malam ini ia akan kembali ke gunung. Zere meminta Sartai untuk membawa dirinya, namun Sartai menolak karena belum ada restu dari ayah Zere. Saat Rakimzan berencana untuk berangkat, Paman Nazar dan rombongan sampai di desa Rakimzan. Rakimzan memberitahu bahwa mereka menemukan Sartai. Mereka segera menemui Sartai.
Mereka mengucapkan terima kasih kepada Ragimzan karena sudah merawat Sartai dan mereka akan kembali ke gunung. Sedangkan yang lain akan mengawal Ragimzan dan kelompoknya di jalan. Sartai mencari Taimas tapi tidak ada di kelompok itu. Tanpa mereka ketahui, tentara Zungar sedang mengamati gerakan mereka dan satu orang pergi melaporkan ke komandan mereka. Di tempat lain, Zonor menemui Noyan dan kesatrianya, mengadakan pertemuan untuk membahas rencana perlawanan penjualan Kazakhstan. Mereka mengetahui Kazakhstan mengumpulkan tentara di 2 jurang Anirakai. Mereka mempunyai 20.000 prajurit. Invas Daijin sedang menuju barat. Sedangkan yang mereka ketahui, Kazakhstan mempunyai 15.000 pasukan dan tidak semua sultan sepakat untuk berperang. Menurut Noyan, mereka punya peluang untuk mengalahkan Kazakhstan karena mereka juga punya pasukan di timur. Malam hari setelah rapat tersebut, Zonon memperintahkan kesatrianya untuk membawa kepala Sartai dan membunuh Ragimzan. Esok harinya Korlan yang telah mengawal rombongan Ragimzan pamit untuk kembali karena ia merasa sudah aman. Di tempat lain, Paman Nazar mengatakan ia mendengar pertempuran akan dimulai besok dan para prajurit Kazakhstan akan menggempur tentara Zungar. Sementara Taimas bersembunyi di gunung. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Korlan mengatakan Taimas telah menipu mereka. Korlan disusul oleh Zere yang memaksa untuk ikut karena Zere ingin tinggal bersama Sartai. Meski Korlan menyuruhnya kembali, Zere tetap memaksa hingga Korlan tak punya pilihan lain selain membiarkannya ikut. Bodohnya Zere pergi begitu saja tanpa memberitahu ayahnya, hingga Ragimzan menyusulnya dan memaksanya untuk kembali mengikuti rombongan. Kasim, anak Ragimzan yang menunggu kedatangan Amantai, segera menuju markas pejuang Kazakhstan untuk menyampaikan informasi hasil pengamatannya. Sementara Ragimzan menyusul rombongan dihadang oleh Ksatria Jonon bersama tentaranya. Mereka diperintahkan untuk mengeksekusi Ragimzan dan membawa kepala Sartai. Husain pun tewas. Korlan kembali dan berhasil membawa Zere untuk kabur. Sabit dan satu teman lainnya memutuskan untuk berhenti dan menahan tentara Zungar. Melawan tentara yang begitu banyak, mereka akhirnya tewas. Pelarian Korlan sendiri terhambat karena kuda Zere kelelahan. Sementara tentara Zungar terus mengejar mereka. Dan kali ini Korlan memberikan kudanya kepada Zere, lalu menahan tentara Zungar seorang diri. Dan akhirnya Korlan pun tewas. Malam harinya Taimas kembali ke rumah menemui ibu dan adiknya, lalu mengajak mereka untuk pergi. Paman Nazar mengetahui kedatangan Taimas lalu menangkapnya dan mengikatnya di sebuah pohon. Akhirnya Zere sampai di desa persembunyian Sartai. Ia lalu menceritakan bahwa ayahnya, Korlan, Sabit, dan lainnya telah tewas. Dalam keadaan sedih, Sartai menemui Taimas yang memberitahu bahwa Korlan telah tewas dan membebaskannya. Taimas segera pergi untuk mencari Korlan untuk menguburkannya. Sementara para pejuang Kazakhstan berkumpul di sebuah lembah untuk mempersiapkan pertempuran.
Amantai datang dan memberitahu mereka bahwa jumlah tentara Zungar, Lushan Daichin memiliki sekitar 20.000 tentara dan mereka sedang menuju ke sini. Artinya total ada sekitar 30.000 prajurit. Namun Sultan Abul Khair menjadi pemimpin tak gentar dan tetap melanjutkan perlawanan. Dan akhirnya Taimas menemukan tubuh Korlan yang hampir saja menjadi santapan serigala. Sementara Zere memberitahu Sartai bahwa sebelum dibunuh ayahnya merestui hubungannya dengan Sartai. Namun tak lama Ilyas mengabarkan bahwa tentara Zungar sedang menuju desa mereka. Dan ternyata tentara yang dimaksud adalah Qasim dan pejuang Khazestan. Sartai meminta restu dan ia bersedia memberikan kepalanya untuk Zungar. Qasim memberitahukan bahwa besok pagi akan ada pertempuran besar yang menentukan nasib Khazestan. Qasim cemas dengan adiknya jika Sartai tewas dalam pertempuran, siapa yang akan mengurus adiknya nanti. Pak Manazar mengambil tanggung jawab Zere karena ini pesan terakhir Agibzan. Akhirnya Qasim merestui hubungan Sartai dan Zere. Lalu mereka semua berdoa untuk kemenangan Khazestan. Sementara Taimas menguburkan tubuh Korlan seorang diri. Setelah menikahi Zere, Sartai meminta izin padanya untuk mengikuti pertempuran besok, karena kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Esok harinya Sartai, Ilyas, dan Qasim berangkat dengan pasukannya menuju pertempuran. Sampai di lembah, perang tengah berlangsung. Mereka melihat pasukan Zungar lebih unggul karena mereka lebih banyak. Sartai juga dapat bantuan pasukan dari Turkistan, Oil, Bayanaul, Orgai, Ural, Salkar, dan total sekitar 100 orang. Lantas Sartai berpidato untuk menguatkan pasukannya yang mana masih ada 1.000 lagi pejuang. Mereka pasti mampu melawan tentara Zungar. Lalu pasukan itu langsung menuju jantung pertahanan Zungar. Para sultan melihatnya. Dalam pertempuran itu Qasim pun tewas. Pimpinan Zungar yang sedang duduk santai melihat dengan teleskopnya merasa cemas dengan serbuan Sartai dan kelompoknya. Beberapa komandan telah tewas. Para sultan kaget karena pasukan Sartai telah menerobos garis pertahanan Zungar. Pimpinan Zungar pun memerintahkan untuk mundur. Sartai terus menerobos menuju bendera Zungar. Terlihat pasukan Sartai menaiki bukit di tempat pimpinan dan bendera Zungar. Ilyas dan Hasan pun tewas. Panglima Zungar melihat Sartai dan hendak menombaknya, tapi tak diduga Taimas datang lalu saling menusuk dengan Panglima Zungar. Taimas pun tewas. Dengan perjuangannya, Sartai merobohkan bendera Zungar.
Para sultan setelah mengetahui Dzungar menyerah, semua pejuang Kazakhstan bangkit dan memenangkan pertempuran. Sebelum meninggal, Sartai mengikat kenangan dengan Taimas, Korlan, dan istrinya Zere. Semenjak itu, Kazakhstan merdeka dari penjajahan Dzungar. Beberapa bulan kemudian, Paman Nazar membangun rumah untuk Zere yang telah mengandung anak dari Sartai. Kini mereka hidup baru dengan damai tanpa penindasan. Film pun selesai. Pertempuran itu dinamakan Pertempuran Ani Rakai dan menjadi awal untuk memperjuangkan kemerdekaan. 3 abad setelah itu, kemerdekaan Kazakhstan diakui dunia dengan presiden pertamanya Nazarbayev. Film ini didedikasikan untuk mereka yang gugur untuk memperoleh kemerdekaan. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.